Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bagaimanapun, perselisihan seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa diikuti oleh pejuang biasa. Bahkan Yuan Luo tidak memenuhi syarat. Begitu pula Xiu Daolei. Namun, tidak memenuhi syarat bukan berarti tidak memperhatikan. Jadi 3 kekuatan utama ras manusia, aliansi kemanusiaan, Dewa Wunian, dan Suaka 10.000 Buddha, semuanya memperhatikan dengan cermat. Klan Yoye, klan iblis, klan surgawi, dan semua klan di dunia atas juga memperhatikan secara diam-diam. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh dunia sekarang memusatkan perhatiannya pada tempat ini. Mereka semua sangat mengingat sebuah nama pada hari ini, dan pemilik nama ini hanyalah seorang pejuang di alam laut dewa. Namun ekspresi kelima dewa surgawi ini perlahan-lahan menjadi gelap, dan Tianxun yang lain melihat ke sabuk cahaya hitam dan putih. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus, dan pada saat yang sama, mereka merasakan sedikit keberuntungan di hati mereka. Untungnya, mereka tidak terjebak dalam sabuk cahaya ini sekarang. Jika tidak, maka situasi di depan mereka akan menjadi merepotkan. Sekarang, di antara 5 dewa surgawi, hanya 1 yang bisa hidup, dan kelima Tianxun ini berkerabat dekat dengan Tianxun lainnya. Misalnya, Dewa Surgawi, Iblis Kegelapan, dan Suanmo Tianxun berasal dari klan yang sama. Jika Dewa Surgawi Iblis Kegelapan mengambil tindakan, Suanmo Tianxun pasti akan mengambil tindakan juga. Dan jika penguasa Surgawi Bayangan Patah mengambil tindakan, Hao sebagai raja klan Yoye juga tidak akan tinggal diam. Jika mereka benar-benar harus berjuang sampai mati, biaya dan keterlibatannya mungkin akan sangat besar, dan bahkan menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kekacauan. Karena masalahnya adalah, setelah membayar begitu banyak harga, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Hanya karena cara Lo Sheng, seorang pria kecil di alam laut dewa, bagaimana para dewa surgawi yang hadir bisa berdamai. Pada saat ini, pikiran para penguasa surgawi yang hadir terpacu dengan cepat. Mereka tidak memilih untuk mengambil tindakan, tetapi melihat butiran pasir secara bersamaan. Kemudian ada senyuman tipis di wajah Dewa Surgawi Iblis Kegelapan. Kemudian dia melintas sedikit dan sampai ke butiran pasir. Dia hanya ingin membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Jika dia memohon belas kasihan kepada seekor semut kecil di alam laut dewa dengan wajah yang menyenangkan, sebagai Dewa Surgawi Iblis Kegelapan, itu akan membuatnya benar-benar sangat malu. Setelah memikirkannya sebentar, Dewa Iblis Kegelapan berkata, "Anda Lo Sheng kan? Raja Iblis Kegelapan, ada apa?" Suara samar Lo Sheng bergema di seluruh dunia. Dewa Surgawi Iblis Kegelapan itu memandang ke langit yang dalam, tetapi di dalam hatinya dia mengutuk nenek moyang Lo Sheng generasi ke-18. Apakah anak ini takut bahwa 100.000 makhluk di dunia tidak tahu bahwa dia memohon kepadanya? Tapi bagaimanapun, hidup lebih penting daripada wajah. 4 penguasa surgawi lainnya juga melihat ke arah dengan ekspresi hati-hati. Mereka ingin melihat hasil negosiasi antara Dewa Surgawi Iblis Kegelapan dan Lo Sheng. Pertarungan yang sangat putus asa, saya pikir lebih baik melupakannya. Bisakah Anda melepaskan sabuk cahaya hitam dan putih ini? Dewa Surgawi Iblis Kegelapan itu berkata kepada Lo Sheng dengan nada hampir berdiskusi. Meskipun karakter iblis pada dasarnya sombong dan kejam, bahkan pejuang biasa pun akan kesulitan untuk bersikap ramah. Apalagi seseorang seperti dewa. Tapi Dewa Surgawi Iblis Kegelapan memang mempertaruhkan nyawanya. Undur, pertarungan putus asa ini di luar kendali saya dan tidak ada cara untuk menariknya. Jawab Lo Sheng lagi. Tapi suaranya masih bergema di seluruh dunia. Sebelum melepaskan pertarungan putus asa, Lo Sheng juga bertanya kepada Afu, bisakah pertarungan putus asa dibatalkan setelah dirilis? Namun jawaban yang didapatkannya adalah tidak. Afu memberitahu Lo Sheng bahwa pertarungan putus asa ini diatur oleh tuannya,
kecuali orang tua itu datang sendiri untuk melepaskannya. Orang yang diikat dengan sabuk ringan hanya bisa bertahan selama 1 hari. Mendengar jawaban Loseng, Dewa Surgawi Iblis Kegelapan itu menarik nafas dalam-dalam, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Maksud Anda, hanya 1 orang yang bisa hidup? Tidak, hanya 1 Dewa Surgawi yang bisa hidup. Tidak ada cara lain untuk pergi. Suara samar Loseng datang dari lingkaran 2 surgawi lagi, dan wajah 4 Dewa Surgawi lainnya juga memiliki hal yang sama. Melihat waktu yang berlalu dan jawaban ini jelas bukan jawaban yang mereka butuhkan. Pada saat ini, sudah ada sedikit niat membunuh di mata siswi Tianshun. Jika hanya 1 orang yang bisa bertahan, satu-satunya yang bisa bertahan adalah dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini, lebih baik mengambil tindakan terlebih dahulu. Tentu saja, tidak hanya siswi Tianshun yang memiliki niat membunuh di dalam hatinya saat ini. Tetapi Tianshun lainnya juga memiliki hal yang sama. Bagaimanapun, nyawa Tianshun terlalu berharga. Dia akhirnya mencapai puncak seni bela diri dan akhirnya membawa takdir. Jika mereka ingin mati, maka Anda harus mati. Dan dialah yang harus bertahan. Inilah yang dipikirkan kelima penguasa surgawi ini di dalam hati mereka. Tapi mereka masih menunggu. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki 1/5 peluang untuk bertahan hidup. Saat ini, mereka ingin memastikan apakah ada cara lain untuk memecahkannya. Jadi pada saat ini, di langit jauh di bawah domain Zhongtian, suasananya menjadi sangat halus. Meskipun Dewa Surgawi Iblis Kegelapan berkomunikasi dengan Loseng dengan senyuman tipis di wajahnya, dia sebenarnya diam-diam waspada. Bagaimana jika kita berlima penguasa surgawi tinggal di sini sepanjang waktu? Setelah memikirkannya, Dewa Surgawi Iblis Kegelapan memberikan ide kedua. Karena meskipun sabuk cahaya hitam dan putih ini menghubungkan banyak penguasa surgawi, tetapi tidak mengganggu pikiran para penguasa surgawi ini. Jadi bagaimana jika mereka hidup harmonis satu sama lain? Bagaimanapun, umur Tianshun sangat panjang. Mereka telah tinggal di sini selama jutaan tahun. Mungkinkah pertarungan putus asa ini masih dapat menahan mereka selama jutaan tahun? Mendengar pertanyaan ini, mata Loseng beralih ke Afu lagi. Setelah Afu menjelaskan kepada Loseng, Loseng sekali lagi mengaktifkan token mengaum lagi. Warna pada sabuk cahaya hitam dan putih ini adalah waktu. Ketika warna putih pada sabuk cahaya benar-benar hilang, dan sabuk cahaya ini sepenuhnya berubah menjadi hitam. 5 penguasa surgawi semuanya akan mati. Begitu Loseng berbicara, mata Tianshun yang hadir sekali lagi terfokus pada sabuk cahaya 2 warna hitam dan putih. Hitam dan putih di sabuk cahaya ini masing-masing menempati setengah dari area tersebut. Tetapi jika Anda mengidentifikasinya dengan cermat, Anda sebenarnya dapat melihat 2 warna yang berubah secara diam-diam, karena warna putih di atas strip cahaya perlahan terkikis oleh warna hitam. Pada awalnya, sebagian hitam dan putih dari sabuk cahaya ini terbagi rata. Namun belum lama ini, warna hitam sudah menempati 60%. Sedangkan putih terus menyusut dan sekarang hanya tersisa sekitar 40%. Berapa lama? Dewa Surgawi Iblis Kegelapan itu bertanya lagi. 3 jam. Jawab Loseng. Jelas, tidak ada yang bisa mengatakan apakah sabuk cahaya hitam ini dapat merenggut nyawa 5 penguasa surgawi. Tetapi tidak ada yang mau mengambil resiko seperti itu. Jadi ketika kata-kata Loseng baru saja jatuh, 1 penguasa surgawi tidak dapat menahannya dan mengambil tindakan. Dan yang pertama mengambil tindakan adalah siswi Tianshun. Pola air samar muncul di tubuhnya dan lingkaran cahaya samar berwarna air muncul di belakangnya. Kemudian di bawah suara mendesing, target pertama Su Xiu Tianshun ternyata adalah Dewa Surgawi Iblis Kegelapan. Adapun alasan siswi Tianshun mengambil tindakan melawan Dewa Surgawi Iblis Kegelapan karena telah mempertimbangkan dengan cermat. Dia adalah Tianshun peringkat menengah dan kekuatannya sedikit lebih kuat dari 4 Tianshun di depannya.
Jika hanya ada 5 penguasa surgawi sekarang, dan tidak lebih dari 20 penguasa surgawi yang tersisa yang menonton, dia pasti akan memiliki peluang terbesar untuk menang. Namun ada penguasa surgawi iblis Suanmo di belakang dewa iblis kegelapan ini, dan dia juga dewa surgawi tingkat menengah. Bahkan kekuatannya tidak lebih lemah dari dewa surgawi Zisui. Jadi cepat atau lambat, Siswi Tianxun akan menghadapi dewa surgawi iblis kegelapan, dan Suanmo Tianxun pasti akan membantu. Jadi, daripada meninggalkan dewa surgawi kegelapan ini pada akhirnya, lebih baik membunuhnya terlebih dahulu dengan kekuatan guntur. Meskipun Suanmo Tianxun juga akan marah, tapi dia mungkin tidak mengambil tindakan. Itu sebabnya dia memilih dewa surgawi iblis kegelapan. Di antara para penguasa surgawi ini, yang paling ditabuhkan oleh dewa surgawi iblis kegelapan adalah penguasa surgawi Siswi. Dia juga memiliki rencana dalam pikirannya. Ketika penguasa surgawi ini hampir selesai bertarung, penguasa surgawi Suanmo akan mengambil tindakan bersamanya. Dan peluangnya untuk menang akan lebih besar. Tapi dewa surgawi iblis kegelapan itu tidak menyangka bahwa Siswi Tianxun seperti orang gila akan segera mendatanginya. Tentu saja wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Dan begitu Siswi Tianxun bergerak, Tianxun bayangan patah juga mengambil tindakan di saat yang bersamaan. Adapun dua Tianxun yang tersisa, mereka juga tidak lambat dalam mengambil tindakan. Tianxun mengambil tindakan, kekuatannya sangat menakutkan. Saat para Tianxun ini bertarung satu sama lain, sisa kekuatan yang terpancar dari mereka cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Terlebih lagi, mereka masih dibatasi dalam jarak 100 mil. Tuar! Disertai dengan ledakan yang bergema di seluruh wilayah Yongtian, pertarungan hidup dan mati antara 5 penguasa surgawi akhirnya dimulai. Ketika pertempuran dimulai, hampir 20 penguasa surgawi mundur ke belakang secara bersamaan karena mereka takut akan terlibat. Dan Yo, Suanmo Tianxun dan beberapa Tianxun lainnya tidak hanya tidak menjauh, tapi segera bergegas maju. Mulai dari ranah penguasa alam, sulit untuk menentukan pemenang dalam pertarungan antar pejuang. Alasannya sangat sederhana. Para penguasa dunia yang kuat pada dasarnya telah memahami pergerakan ruang. Mereka mungkin tidak dapat mengalahkan lawannya, tetapi tidak sulit untuk melarikan diri. Pada saat ini, sebuah ruang dipindahkan dan ditampilkan, dan saat berikutnya ruang tersebut muncul di tempat yang jaraknya jutaan mil. Sebelumnya, pernah ada 2 penguasa alam yang saling mengejar selama 10 tahun, dan jejak kaki mereka hampir menutupi 100.000 alam. Adapun Tianxun yang kuat, bahkan lebih keterlaluan. Pertarungan antara Tianxun dapat menentukan pemenangnya. Jika pihak lain berniat melarikan diri, hampir tidak mungkin untuk membunuh pihak lain, kecuali beberapa penguasa surgawi bergabung atau hanya ada beberapa penguasa surgawi tingkat tinggi dengan hukum sebab dan akibat terkuat. Tapi sekarang, 5 penguasa surgawi bertahan dalam jarak 100 mil karena pertempuran yang putus asa. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, apakah itu pergerakan luar angkasa atau kecepatan Kimen. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari sabuk cahaya yang mengikat mereka. Juga tidak dapat meninggalkan jarak 100 mil. Sejak awal siklus evolusi ini, saya khawatir hal seperti ini belum pernah terjadi. Oleh karena itu, pertempuran dalam jarak 100 mil ini sangatlah brutal. Pada saat ini, Lo Sheng dan Sun berdiri di rumah abadi, memandang ke langit dengan tenang. Butir pasir yang diubah oleh rumah abadi terletak di tengah kelompok pertempuran. Saat ini, langit berkilauan dengan segala macam warna. Kecuali cahaya ini, hampir tidak ada yang terlihat. Tapi Lo Sheng sama sekali tidak dapat memahami tingkat pertarungan ini. Dia mungkin tahu bahwa hukum air yang sangat misterius itu berasal dari tangan Siswi Tianxun. Dan bayangan yang terkoyak itu seharusnya adalah Tianxun bayangan patah dari klan Joye. Bahkan jika dia tidak bisa memahaminya,
bahkan jika dia hanya bisa membedakan kekuatan hukum. Guncangan pada loseng dari kelompok cahaya di depannya masih sangat kuat. Adapun wajah Sun, dia sangat bersemangat. "Zhou, maukah Anda mati di sini?" Sun berkata dengan tenang. Jika Zhou meninggal di sini, itu akan melegakan bagi Sun. Meskipun Lo Sheng secara pribadi berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membantunya membunuh Zhou. Tapi bagaimanapun juga, itu akan melibatkan resiko dan konsekuensi yang besar. Dia tahu bahwa dia pasti akan melakukan apa yang Lo Sheng putuskan. Tapi Sun sekarang samar-samar tidak ingin Lo Sheng terlibat dalam resiko itu. Bagaimanapun, dia adalah raja pembunuhan. Dia telah mengasah keinginannya dalam membunuh, dan kekuatan keyakinan yang dia serap terutama didasarkan pada pembunuhan. Dia mengandung niat membunuh paling primitif dari suku Yoye, tapi sekarang dia sedikit ragu-ragu. Tapi sangat disayangkan bahwa sabuk ringan dari pertempuran putus asa tidak menghubungkan Zhou. Sabuk ringan ini dipasang oleh pemilik rumah abadi dan tidak dikendalikan oleh siapapun. Itu sepenuhnya merupakan tindakan sementara yang dilakukan Afu. Pada saat ini, sebuah ledakan terus bergema dari pertarungan 5 Tian Xun Lin. Kemudian, dalam cahaya yang ganas dan terik ini, berbagai suara dikirimkan, sehingga menyebabkan ruang angkasa runtuh dan musnah sedikit demi sedikit. Bahkan cangkupan penyebaran sisa kekuatan tidak terbayangkan. Misalnya, cahaya penghenti air dari siswi Tianxun adalah panah cahaya dengan lebar sekitar 3 kaki, tetapi panjangnya tak terbatas. Setiap sinar cahaya penghenti air dilepaskan, menyebar tanpa batas kedua ujung luar angkasa, sampai ke puncak dunia ini, dan ujung lainnya langsung menembus luar angkasa dan menembus ke dunia yang besar. Dan tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk tak berdosa yang menderita. Contoh lainnya adalah tinju bintang gelap dari Raja Iblis Kegelapan. Setiap kali dia meninju, sebuah lubang hitam besar terbentuk di udara. Kemunculan lubang hitam yang tiba-tiba menyedot semua energi di sekitarnya, termasuk cahaya ke dalamnya. Sekarang, setiap Tianxun telah bekerja keras hingga batasnya. Namun, seberapa kuat vitalitas dan pertahanan Tianxun? Bahkan setelah menahan serangan yang begitu mengerikan, tidak ada satupun dewa surgawi yang jatuh untuk sementara waktu. 1 jam kemudian, langit mulai bergetar lagi. Dan lebih dari 20 penguasa surgawi di luar kelompok pertempuran mengangkat kepala mereka secara bersamaan, dengan ekspresi keterkejutan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam kelompok pertempuran, mereka tahu bahwa Dewa Surgawi telah mati, karena jatuhnya Tianxun dan hilangnya takdir akan menimbulkan getaran surga. Segera setelah itu, takdir baru akan berubah menjadi mahkota takdir dan muncul sebagai acak di penjuru dunia manapun. Setengah jam kemudian, surga mulai bergetar lagi. Tuan Surgawi kedua telah jatuh. Pada saat ini, wajah acuh tak acuh dari Dewa Surgawi Yunho dari Tanah Suci inti aliansi kemanusiaan menunjukkan ekspresi luar biasa di matanya. Yun Luo yang optimis dengan anak laki-laki ini sebenarnya telah benar-benar menipu dan ingin membunuh Dewa Surgawi. Dan dia sudah menjebak dan membunuh mereka berdua. Setelah waktu sebatang dupa berlalu, surga terguncang lagi, dan Dewa Surgawi ketiga jatuh. Kemudian, kurang dari setengah batang dupa, Dewa Surgawi keempat juga jatuh. Meskipun umur seorang Tianxun pada dasarnya bisa hidup ratusan juta tahun, jika cara lain digunakan tidak terlalu sulit untuk hidup selama 200 juta atau bahkan 300 juta tahun. Sebelumnya, tidak ada Dewa Surgawi yang jatuh dalam waktu lama. Tapi hari ini, hanya dalam 2 jam, 4 penguasa surgawi jatuh. Mereka mati karena berkelahi satu sama lain. Sebenarnya mereka ditipu, dibunuh oleh Lo Sheng. Pada saat ini, Zhou menyatukan kedua kakinya dan melayang di angkasa. Meskipun wajahnya tenang, namun penampilannya sangat memalukan karena konsumsi kekuatan iman yang berlebihan.
sebenarnya merupakan kehancuran besar baginya, sehingga ada retakan selebar 2 jari pada palu guntur suci di tangannya. Dan baju besi langit di tubuhnya juga memiliki bekas luka. Bahkan pelindung dadanya juga sebagian besar robek. Paku di pelindung bahunya semuanya patah. Sepatu bot yang menutupi kakinya telah robek seluruhnya, dan ada luka yang menakjubkan di sisi pahanya. Dengan darah mengalir ke bawah, darah mengalir keluar dari lukanya, dan jatuh ke jari kaki. Mengalir ke bawah setetes demi setetes. Darah itu akan mengering dan hilang tertiup angin sebelum jatuh ke dunia. Sebelumnya, dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Tianxun bayangan patah, tetapi dia masih tidak bisa menyelamatkan. Karena sebenarnya, Tianxun bayangan patah adalah Tianxun ketiga yang jatuh. Setelah Tianxun bayangan patah jatuh, Zhou meninggalkan pusat kelompok pertempuran. Pertempuran di sana terlalu sengit dan bahkan Zhou tidak dapat menahan serangan gila dari beberapa Tianxun. Sebelumnya, dia datang ke sini secara langsung, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya gagal membunuh Sun, tetapi dia juga gagal mendapatkan mahkota takdir, dan malah mempertaruhkan nyawa Tianxun bayangan patah. Sejak itu, klan Joye telah kehilangan penguasa surgawi lainnya. Meskipun pemimpin dewa tetua telah meninggal, tetapi kehilangan satu penguasa surgawi akan memiliki dampak yang besar. Saat dia kembali ke klan Joye kali ini, dia mungkin juga menghadapi masalah dari 2 dewa surgawi lainnya. Pada saat ini, Yo menarik nafas dalam-dalam, merasakan ketidakberdayaan yang kuat di hatinya. Semut kecil bernama Lo Sheng dan Sun begitu dekat dengannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia hanya bisa menyerah untuk saat ini. Meskipun Yo benar-benar tidak mau, sekarang dia satu-satunya yang tidak mau menyerah. 4 dari 5 dewa surgawi telah jatuh. Ras yang diwakili oleh Tianxun adalah fondasi dari 100.000 dunia. Jadi bagaimana keempat Tianxun yang jatuh dan klan di belakangnya dapat berdamai? Sekarang, di antara 5 penguasa surgawi, satu-satunya yang selamat adalah penguasa surgawi Sisui. Bahkan siswi Tianxun yang selamat auranya membusuk saat ini, dan wajahnya seperti kertas. Sebagai penguasa surgawi tingkat menengah, kekuatannya mungkin sedikit lebih baik daripada 4 penguasa surgawi lainnya. Tetapi dalam pertempuran kacau seperti itu, kekuatannya sendiri tidak lagi penting. Pada saat ini, siswi Tianxun memandangi butiran pasir dengan rasa takut yang masih ada. Dia harus mengatakan bahwa dia telah mengakui di dalam hatinya bahwa Lo Sheng memang memiliki modal arogan untuk mengandalkan rumah abadi ini. Bahkan semua penguasa surgawi dengan sengaja menjaga jarak tertentu dari butiran pasir itu, karena takut terjebak dalam sepasang sabuk berwarna terang lagi. Pada saat ini, wajah Xuan Mo Tianxun muram. Untuk menyelamatkan dewa surgawi iblis kegelapan, dia juga bergegas ke dalam kelompok pertempuran. Sayangnya, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan nyawa dewa surgawi iblis kegelapan, tapi dia sendiri juga terluka parah. Tapi dia tidak menjauh dari butiran pasir ini seperti penguasa surgawi lainnya. Sebaliknya, dia mendekat sendirian. Dan ada cibiran di wajah dingin itu. Pertarungan yang putus asa, ini benar-benar kekuatan di luar imajinasi saya. Sekarang saya di sini sendirian, tapi saya tidak tahu apa gunanya pertarungan putus asa Anda. Xuan Mo Tianxun juga sedang menguji. Tapi dia sudah tahu kalau pertarungan putus asa ini hanyalah lingkaran sihir yang menyebabkan makhluk terikat saling membunuh. Lingkaran sihir jenis ini biasa terjadi di dunia atas dan ada di sebuah ras besar. Misalnya, jika ratusan orang masuk ke dalam formasi Bai Ling He, hanya satu dari mereka yang dapat bertahan. Dan orang tersebut dapat menyerap daging dan darah orang lain untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Dan satu-satunya yang bertahan adalah satu orang adalah elit klan. Dan contoh lainnya adalah penta pembunuhan, yang memiliki efek yang sama. Ini adalah lingkaran sihir klan roh darah di dunia atas. Dan efeknya kira-kira sama dengan Bai Ling He. Namun hanya saja, lingkaran sihir biasa tidak terpengaruh pada Tianxun, atau bahkan penguasa dunia.
Bahkan Tianxun tidak bisa melepaskan diri dari sabuk cahaya hitam dan putih tadi. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Melihat Xuanmo Tianxun yang mendominasi, Lo Sheng tersenyum tipis. Ini benar-benar tidak berguna. Tapi apa gunanya Anda berdiri di sini? Tuan Surgawi yang bermartabat, apakah akan tetap di sini? Xuanmo Tianxun mendengus dingin. Anda tidak membutuhkan saya untuk menjaga di sini. Anda adalah junior di alam laut dewa. Tentu saja saya tidak perlu melakukan apapun, dan saya hanya akan mengirim penguasa alam untuk menjaga di sini. Saya khawatir Anda tidak perlu meninggalkan rumah abadi ini seumur hidup Anda. Mendengar itu, para penguasa surgawi lainnya juga sangat setuju dengan kata-kata penguasa surgawi Xuanmo. Anak ini menipu dan membunuh 4 penguasa surgawi yang merupakan kejahatan keji. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan Lo Sheng pergi dengan mudah? Dari sudut pandang saat ini, hanya ada satu metode pertarungan putus asa dalam senjata ajaib luar angkasa ini. Jika hanya satu orang yang menjaga di sini, pertarungan putus asa tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya sendiri, dan serangan akan diblokir. Tapi mungkin ini adalah satu-satunya metode yang dimiliki penguasa surgawi. Oleh karena itu, usulan Xuanmo Tianxun segera menarik dukungan banyak Tianxun. Setelah berdiskusi singkat, mereka berencana untuk mengirimkan master alam dari klan masing-masing, dan kemudian bergiliran menjaga di sini. Tapi dari semua orang, Yo secara alami adalah orang yang memiliki niat membunuh terkuat terhadap Lo Sheng. Dia segera memanggil Jiantong dan Yo Meng sebelumnya. Tapi dia tidak pergi, tapi menjaga jarak cukup jauh dari penguasa surgawi, mengamati apa yang terjadi di sini. Setelah mendengar panggilan raja, mereka berdua secara alami segera bergegas. Kedua orang ini adalah orang pertama yang menyaksikan rumah abadi, karena setelah keduanya memaksa Lo Sheng keluar dari cakram reinkarnasi, Lo Sheng masuk ke rumah abadi. Namun pada saat itu, kedua orang tersebut tidak menganggap serius rumah abadi mini ini. Karena keduanya dapat memecahkan cakram reinkarnasi, maka rumah abadi ini juga dapat dirusak. Saat ini, keduanya merasa sangat putus asa dan menyesal karena gagal menyelesaikan misi yang diberikan raja kepada mereka. Saat situasinya berkembang sedikit demi sedikit, mereka berdua tiba-tiba menyadari bahwa rumah abadi itu adalah jebakan total. Belum lagi mereka berdua, bahkan para penguasa surgawi pun terjebak oleh rumah abadi, yang menyebabkan 4 dewa surgawi sudah mati. Ketika mereka berdua direkrut oleh Zhou, Tianxun telah pergi satu demi satu. Tianxun ini secara monominal mengatakan bahwa mereka hanya akan mengirim master dunia dari klan untuk bergiliran bertugas ketika mereka kembali ke klan. Tapi pikiran mereka yang sebenarnya juga terungkap dengan jelas. Mengirim penguasa alam yang kuat untuk menjaga rumah abadi ini hanyalah masalah kecil. Lagi pula dewa surgawi ini sudah memiliki tujuan lain. Karena 4 penguasa surgawi telah jatuh hari ini, tidak akan lama lagi mahkota takdir yang menghilang bersama dengan penguasa surgawi akan terlahir kembali. Dengan getaran dos surgawi, mereka akan muncul secara acak dari beberapa sudut dunia. Meskipun hanya ada satu mahkota takdir di rumah abadi Lo Sheng, dan mahkota takdir tampaknya memiliki asal-usul yang agak salah. Bagaimanapun, itu adalah mahkota takdir ke-129 di alam semesta. Tetapi sekarang ada 4 lowongan di jalan surga. 4 takdir dapat menciptakan 4 makhluk surgawi yang cukup untuk mengubah nasib banyak ras. Sekarang, Yo Meng dan Jiantong diatur di sini oleh Zhou, dan mereka juga agak enggan. Bagaimanapun, keduanya memiliki kekuatan penguasa alam, dan impian terbesar mereka adalah dipromosikan menjadi penguasa surgawi. Tapi sekarang, Yu telah menempatkan mereka berdua di sini untuk menjaga Lo Sheng, sehingga kompetisi untuk 4 mahkota takdir secara alami tidak akan menjadi milik mereka. Tapi mereka juga tahu bahwa bahkan di antara klan Yoye ada ribuan penguasa alam yang ingin diberikan takdir, dan keduanya awalnya memiliki peluang terbaik.
Namun, meskipun hati mereka enggan, mereka tidak bisa melanggar perintah raja. Setelah Zhou membuat pengaturan seperti itu, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan ini adalah kekalahan yang tidak bisa diterima. Konfrontasi putaran pertama ketika Sun kembali ke dunia atas, membuatnya kehilangan seorang dewa surgawi. Tetapi dia bahkan belum pernah melihat bayangan Sun. Saat dia kembali ke klan Zhou Ye kali ini, dia mungkin harus menghadapi pertanyaan dari dewa tetua. Dan bahkan dua penguasa surgawi lainnya juga akan menanyakan masalah ini. Sekarang, satu-satunya cara untuk memulihkan kerugian adalah dengan mengambil kembali mahkota takdir. 4 mahkota takdir klan Zhou Ye akhirnya akan mendapat bagiannya. Sekarang, semua penguasa surgawi pergi satu demi satu dalam beberapa jam, sehingga keheningan kembali lagi di domain Zhongtian. Di bawah lingkaran surga ada juga keheningan di dunia yang merupakan penghinaan yang tak terkatakan untuk dikalahkan di depan seorang anak laki-laki dari alam laut dewa. Jadi tidak ada seorang pun yang mau menggunakan perintah mengaum saat ini. Saat ini, Yomeng berjaga di depan butiran pasir ini. Dia tidak mencoba menyerang butiran pasir ini, bahkan Tianxun tidak mampu menghancurkan senjata ajaib luar angkasa ini. Dan Yomeng juga tidak mampu melakukannya. Untuk amannya, Yomeng bahkan menjauhkan diri ratusan mil dari rumah abadi. Jika tidak, pertempuran kecil yang putus asa akan melanda dan melibatkan mereka berdua. Dan salah satu dari mereka mungkin telah mati. Pada saat ini, Kilo samar muncul di permukaan butiran pasir. Butir pasir yang awalnya berputar perlahan mulai berputar dengan cepat. Perlahan-lahan terbuka dan berubah menjadi rumah abadi mini seukuran telapak tangan. Dan itu tiba-tiba berkembang pesat. Yomeng menatap ke arah rumah abadi yang terus berubah hingga berubah menjadi ukuran aslinya. Melihat ke arah rumah abadi dari artefak ini, sorot matanya dan mata Jiantong sangat kompleks. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Bahkan ada begitu banyak harta karun di dunia ini. Ketika rumah abadi kembali ke ukuran aslinya, ia terus melarikan diri ke arah utara. Adapun Yomeng dan Jiantong saling memandang dari jauh. Mereka segera mengikuti satu demi satu di belakang rumah abadi. Tapi tujuan mereka bukan untuk menghancurkan rumah abadi, tetapi untuk menghalangi Lo Sheng di rumah abadi ini. Jadi mereka akan mengikutinya. Di rumah abadi, Lo Sheng telah masuki meditasi dan memulai babak baru latihan. Bagaimanapun kekuatan rumah abadi ini berasal dari tuannya, tuan rumah pertama, dan bukan dari kekuatannya sendiri. Jadi tidak mungkin baginya untuk tinggal di rumah abadi selama sisa hidupnya, dan menjadi kura-kura dengan kepala menciut. Namun saran dari Xuan Mo Tianxun benar-benar membawa masalah bagi Lo Sheng. Jika mereka benar-benar mengirim Master Dunia untuk bergiliran menjaga di luar rumah abadi, itu sama dengan mengisolasi Lo Sheng dari seluruh dunia, dan dia tidak akan bisa melangkah keluar. Saat ini, Lo Sheng tidak dapat memikirkan cara untuk memecahkannya. Jika dia meninggalkan rumah abadi saat ini, dia mungkin akan dibunuh oleh dua penguasa alam klan Zhou Ye dalam sekejap. Jadi dia hanya bisa membiarkan rumah abadi bergerak menuju wilayah utara. Selangkah demi selangkah, tanpa diduga saat Lo Sheng masuki konsentrasi, suara lain terdengar di dunia. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.